Pelabuhan Perikanan kepada Gubernur Papua Barat Daya. Nelayan Merah Putih. Dan terima kasih untuk Pak Gubernur ini sudah membantu kami dan tim kami sudah. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menggelar pertemuan di kantor Gubernur Kompleks Kantor Wali Kota Sorong pada Rabu 4 Maret 2026. Agenda kegiatan membahas implementasi program prioritas nasional Kampung Nelayan Merah Putih. Acara dihadiri Gubernur Elisa Kambu, Direktur Kepelabuhanan Perikanan Adi Chandra, Ketua DPR Papua Barat Daya Ortis Fernando Sagrim, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat Daya Absalom Solosa, dan sejumlah pejabat lainnya. Pemirsa, simak informasi selengkapnya bersama dengan jurnalis Tribun Sorong dengan rekan Taufik Nuhuyanan. Silakan laporan Anda. Baik rekan Nurma dan Tribuners dimanapun Anda berada, memang benar bahwa pada Rabu 4 Maret 2026 kemarin, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menggelar pertemuan bersama di kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, di mana agenda kegiatan ini membahas terkait dengan implementasi program prioritas nasional Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini langsung dihadiri oleh Gubernur Elisa Kambu, Direktur Kepelabuhanan Perikanan Adi Chandra, Ketua DPR Papua Barat Daya Ortis Fernando Sagrim, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat Daya Absalom Solosa, beserta sejumlah pejabat lainnya. Dan Tribuners, pada kesempatan itu Direktur Kepelabuhanan Perikanan Adi Chandra menjelaskan bahwa program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mendorong pembangunan industri perikanan yang berbasis masyarakat. Adi juga menjelaskan terkait dengan target nasional membangun sebanyak 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga 2028, khususnya untuk Tanah Papua sebanyak 200 Kampung Nelayan Merah Putih yang akan tersebar di berbagai lokasi di Tanah Papua, di mana penentuan lokasi ini bergantung pada kesiapan daerah, terutama terkait dengan kepastian status lahan yang sudah harus clean and clear. Nurma dan Tribuners, pada kesempatan yang sama juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya Absalom Solosa juga menegaskan bahwa program Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan sebagai suatu peluang emas bagi daerah pesisir di 5 kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya yang memiliki wilayah laut, di mana KNMP ini akan dibangun secara terintegrasi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti SPBN, cold storage, pabrik es, pelabuhan perikanan, hingga penyediaan air bersih. Absalom Solosa juga mendorong agar pemerintah kabupaten kota untuk aktif bersaing mengusulkan lokasi, mengingat program ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan nelayan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Dalam kesempatan yang sama, Nurma dan Tribuners, Absalom Solosa juga menegaskan bahwa untuk wilayah Provinsi Papua Barat Daya sudah terdapat 2 lokasi, yakni di Kota Sorong dan juga di Kabupaten Raja Ampat, yang mana Kota Sorong ini seperti berada di kawasan Boswesen, Pulau Dom, dan juga Pulau Ram, di mana hasilnya kawasan Boswesen dinilai sebagai yang paling siap untuk memulai pembangunan program KNMP ini. Sementara untuk di Raja Ampat, 1 lokasi di Waisai, pembangunannya telah rampung dan selanjutnya akan diresmikan sebagai percontohan bagi
pengembangan kampung nelayan merah putih di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Demikian rekan Nurma yang dapat saya informasikan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Baik, terima kasih rekan Taufik dan selamat bertugas kembali. Untuk membangun industri perikanan untuk rakyat terutama melalui kampung nelayan merah putih. Dan terima kasih untuk Pak Gubernur ini yang sudah membantu kami dan tim kami sudah survei di Kota Sorong dan di Raja Ampat. Mudah-mudahan ini bisa kita implementasikan di tahun ini. Tahun ini untuk Papua sendiri minimal 200, untuk nasional ada 1000, dan kita harapkan ini sesuai dengan arahan Pak Presiden ini berlanjut sampai dengan nanti di 2028. Bapak, kalau untuk di Papua Barat Daya targetnya ada berapa Pak? Kampung nelayan? Kita tidak menargetkan, tapi memang tadi dari diskusi juga sudah disampaikan memang kesiapan, kepastian status lahan, clear dan clearance itu penting gitu. Kalau tahun ini banyak yang lahannya clear dan clearance dan secara kriteria teknis memenuhi dan juga ada dukungan dari Pemda, ya kita akan usulkan untuk segera dibangun. Target sendiri Bapak? Target kita Papua minimal 200. Kalau seandainya banyak di Papua Barat Daya, mengapa tidak gitu. Nanti kita tuntaskan. Jadi jangan khawatir juga, ini program berlanjut sampai dengan 2024. Jadi tidak mesti dipaksakan tahun ini juga. Pak, izinkan untuk di Raja Ampat kan sudah satu yang menjadi proyek contoh, itu seperti apa Pak? Ya, itu kita harapkan menjadi hub nantinya, dan itu menjadi model untuk titik-titik lain di Raja Ampat gitu. Dan kita harapkan nanti ya seluruh aktivitas perikanan itu terpusat, dan tentunya ini sangat membantu pemerintah untuk melakukan pembinaan dan juga monitoring data hasil tangkapan mereka. Yang punya laut ini sangat siap. Ini peluang emas, dibangun pendanaan apa semua dari KKP, dari pusat. Jadi kita sebenarnya berlomba-lomba. Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Tamro, ini peluang. Ayo, ini hub saja kampung penyangga utama itu, kampung utama 20 miliar. Dibangun terintegrasi, ada SPBN, Fabrikes, ada Polstor, ada Jeti atau pelabuhan, ada persiapan sumber air tawarnya. Tadi ini peluang emas sebenarnya. Kabupaten kota, para bupati, wali kota ayo bersaing, karena ini kita syaratnya kita cuma lahan kita, kepastian hukum lahan kita clean and clear, free, dukungan Pemda dalam hal kepastian hukum lahan. Kalau itu jadi pusat turun bangun, KKP turun bangun.